Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Advent adalah masa penantian. Dan berkaitan dengan perayaan liturgi gereja, Advent mendahului perayaan Natal, perayaan di mana Allah sendiri datang dan menggenapi janjinya yang dijanjikan para nabi sejak dulu, bahwa Allah sendiri menjadi daging. Dan dalam kehidupan kita sekarang, Advent berarti juga masa penantian di mana kita menantikan Kristus datang kedua kali. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menanti? Orang berkatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Dan karena membosankan, banyak orang menghabiskan waktu. Dan zaman sekarang orang akan menghabiskan waktu dengan scrolling ini, scrolling itu. Tujuannya adalah killing time katanya. Padahal bisa saja itu menjadi distraksi buat kita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, dalam masa penantian ada hal yang penting. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Jangan sampai kita lupa atau hilang dari pengakuan dasar kita sebagai orang percaya. Petrus ketika ditanyakan oleh Kristus, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang siapa aku ini? Semua bisa menjawab, 12 orang ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi ketika dikatakan, tapi katamu, siapakah aku ini? Hanya satu yang menjawab, Simon, anak Yunus. Dia mengatakan, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ternyata pengakuan itu mengubahkan nama Simon anak Yunus diberi gelar baru, Simon, sang Petrus. Simon Kefas, yang artinya Simon, sang batu karang. Dan di atas itulah, di atas batu karang itulah, Tuhan Yesus berkata, aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi gereja Kristus, ternyata tidak akan bisa dikuasai alam maut. Dan pengakuan ini bukan berasal dari sekedar analisa toh, tetapi itu berasal dari surga sendiri, dari Sang Bapa. Sehingga dalam masa penantian ini kita nggak boleh kehilangan pengakuan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai gereja Kristus. Karena supaya kita tidak mati atau tenggelam di dalam kegelapan maut, tetapi kita tetap teguh dalam pengharapan dan iman, adalah kalau kita tetap pegang teguh pengakuan iman kita. Dan bukan sekedar mengaku iman, ternyata kepada gereja diberi wewenang kunci untuk mengikat, untuk melepaskan karena pengakuan ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, mari berpegang teguh, ingat pengakuan iman ini. Gereja kita mengajarkan 3 pengakuan iman. Konfesi HKBP mencatat 3 pengakuan iman ini, yaitu pengakuan iman rasuli atau Apostolikum Creed. Tidak diketahui mulai kapan ini, tetapi ini yang paling lama. Yang kedua adalah yang tahun ini dirayakan sebagai 1700 tahun, pengakuan iman Nisea. Dan pengakuan yang sama di tahun 381 dikuatkan lagi, sehingga disebut dengan Nisea Konstantinopel. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan iman universal yang menyatukan gereja-gereja dari sejak mula-mula sampai hari ini. Dan melewati zaman yang baik, zaman yang penuh penderitaan, penuh air mata, penuh derita, kita tetap di dalam pengakuan ini.
Dan pengakuan iman yang ketiga berkaitan dengan Trinitatis adalah pengakuan Athanasius. Dan ketiga pengakuan universal inilah yang menyatukan HKBP gereja kita dengan seluruh gereja di seluruh dunia di dalam satu pengakuan iman yang okumenis. Sehingga kita berhak mengatakan gereja yang kudus dan am. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, di dalam pengakuan iman ini, di dalam kesatuan hati bersama pengakuan Petrus, kita tahu hal yang luar biasa. Ternyata alam maut tidak berkuasa atas gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, saudara-saudara, mari tetap berpengharapan teguh di dalam pengakuan imanmu. Pengakuan iman yang berdasar kepada yang diajarkan Rasul sejak pertama, yaitu Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.